Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar setia Radio Al-Fatahun 91,7 FM dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersuara dalam acara Saraba Sejarah Peradaban Islam bersama ulama dan guru kita, Ustaz Arsal Tuasika SHMH. Dan pada malam hari ini kita akan membahas masalah yang lagi hangat di belahan bumi yang kita cintai ini, yaitu konflik Palestina. Namun pada malam hari ini beliau akan menjelaskan kepada kita tentang sejarah maupun konflik yang ada di Palestina. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Manjul. Iya, masya Allah. Sehat-sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah, sehat selalu. Iya. Ini topik kita pada malam hari ini sangat istimewa Pak Ustaz. Ya. Karena sedang dipantau oleh seluruh orang di belahan bumi ini. Tentu saja ini menjadi topik sangat istimewa. Makanya nanti kita bagi beberapa sesi. Iya, siap. Sesi ini kita bicara soal akar konflik dulu. Iya. Lalu kemudian apa faktor yang menyebabkan konflik itu terjadi. Lalu kemudian nanti insya Allah Rabu depan kita bicara soal bagaimana etika perang. Masya Allah. Siap. Dalam pandangan Islam. Jadi etika perang itu ternyata ada tuh, etika perang. Mudah-mudahan kita bisa berseri-seri bicara soal Palestina. Oke, langsung saja Pak Ustaz. Baik, Bang Jul dan sahabat-sahabat semua, kita bicara soal Palestina atau Palestina hari ini. Dan di seluruh dunia tagline-nya luar biasa Bang Jul. We don't need to be Muslim to stand with Palestine, just to be human beings. Orang-orang Eropa mengatakan kita nggak perlu jadi orang Islam untuk bersama Palestina. Cukuplah punya rasa kemanusiaan kita. Cukuplah kita punya empati untuk menjadi seorang yang memahami bagaimana susahnya situasi hari ini yang dihadapi oleh rakyat Gaza maupun rakyat yang tidak dibom, misalnya di Ramallah atau di Barat, West Bank dan lain-lain. Tetap aja susah. Nah, kalau kita mulai dari penjelasan kita soal akar konflik, memang daerah ini memang daerah yang unik. Kata Allah memang 3 agama besar itu tempatnya jadi satu. Kita di Muslim menyebutnya Al-Quds, ya. Kemudian di Yahudi menyebutnya Yerusalem. Sementara di Nasrani, saudara kita Nasrani itu Nazaret, tempat lahirnya Yesus Kristus. Ada tembok ratapan di situ punya saudara Yahudi. Ya, ada tempat lahirnya Yesus Kristus yang dalam Muslim kita sebut Nabi Isa alaihissalam. Dan ada Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat pertama kita. Tempat Nabi Mi'raj ke langit. Jadi memang pertautan kepentingan antara agama itu besar sekali di sini. Sehingga karena dia pertautan kepentingan agama, hampir sulit dihindarkan dari sebaran-sebaran isu maupun kepentingan-kepentingan kamuflase politik dan lain-lain. Itu dulu yang kita pahami. Nah, bagaimana 3 agama ini kemudian bisa bersambung? Dari Islam kan kita mulai dengan Ibrahim. Di Nasrani menyebutnya Abraham. Jadi dia bapaknya para nabi. Memang Ibrahim ini melalui berbagai macam cobaan. Di menyembelih anaknya, usianya dalam beberapa riwayat disebutkan 480 tahun, 80 tahun lebih baru khitan, lalu lebih dari setengah usianya baru dia punya anak dan lain sebagainya. Dia memang mengalami banyak sekali percobaan iman, termasuk di masa mudanya beliau dibakar. Nah, dari keturunan beliaulah ini yang kemudian menghasilkan 2 garis besar para nabi itu dalam Islam. Dari garis Nabi Ishak yang seluruhnya melahirkan nabi berentitas, ya, bergrup Bani Israel, ya, baik yang disebut maupun yang tidak disebut di Quran. Misalnya Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yakub, ataupun yang tidak disebut di Quran, misalnya Nabi Yusuf bin Nun dan lain sebagainya. Dari keturunan Nabi Ismail
melahirkan Rasulullah SAW ke-28. Jadi memang Ibrahim menjadi tokoh kunci. Nah, di Nabi Musa atau Nabi Yakub kemudian garisnya membentuk entitas yang kita sebut Israel. Sementara dari Nabi Isa alaihissalam membentuk entitas atau grup agama yang namanya Nasrani. Lalu Nabi Ismail membentuk entitas yang namanya Islam dari garis Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga daerah itu daerah yang sangat sensitif, Bang Ju. Daerah yang penuh dengan kehikmatan tiga agama, kira-kira begitu. Nah, tentu saja ketika daerah itu berada dalam posisi begitu, lalu kemudian umatnya memiliki tempat suci masing-masing, maka kemudian timbullah sejarah mulai berjalan, di mana perang demi perang terjadi memperebutkan daerah itu. Umar bin Khattab pernah berkunjung ke Palestina ketika Palestina diambil oleh Muslim. Demikian pula perang salib juga Palestina pernah dikuasai saudara-saudara Nasrani. Lalu kemudian Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestina lagi. Lalu bagaimana konflik modern ini terjadi? Nah, ini dia. Konflik modern itu terjadi ketika Perang Dunia Pertama yang berakhir di 1914. Ya, ini konflik modern nih. Itu konflik masa lalu tuh. Nah, konflik modern itu dimulai dari 1914. Ketika itu Utsmani yang menjadi pelindung Palestina, Madinah dan Mekah terlibat dalam Perang Dunia I dan mereka kalah. Utsmani itu kalah. 10 tahun kemudian kekhalifahan Utsmani bubar 1924. 3 Maret 1924 berakhirnya masa kekhalifahan Utsmani. Itu dimulai dengan kekalahan mereka di 1914. Nah, itu ceritanya waktu Bang Jul. Nah, ketika mereka kalah, mereka bubar, mereka kalah perang di 1914, maka otomatis daerah-daerah yang mereka kuasai itu kehilangan pengaruh tuh. Nah, Saudi yang mereka kuasai awalnya di bawah pemerintahan mereka, perlindungan keamanan di bawah Utsmani, tetapi urusan ubudiyah agama dilaksanakan oleh keturunan Nabi hilang. Lewat operasi intelijen kerajaan Inggris dengan agennya yang sangat terkenal bernama Lawrence de Arabia, lalu kemudian membentuklah suku-suku itu disatukan untuk melawan Utsmani. Nah, maka yang paling kuat itu keluarga Saud. Maka jadilah Saudi Arabia. Nah, itu ceritanya, sejarahnya begitu. Begitu Saudi melemah, cengkeraman Utsmani, demikian pula Palestina, Al-Quds. Maka itu diberikan kepada Inggris dan Amerika sebagai kompensasi kekalahan yang dialami oleh Utsmani. Itulah cerita awalnya. Ketika daerah itu kemudian menjadi milik Inggris dan Amerika, maka Theodor Herzl punya ide membentuk negara Yahudi di situ. Karena memang entitas Yahudi juga meyakini bahwa itu daerah mereka. Di situ dimulailah 1948 pengembalian warga-warga Yahudi 46, 47, 48 itu warga Yahudi pulang. Nah, warga Yahudi pulang ke situ, lalu dengan support dan sokongan dana yang besar, perlahan-lahan warga yang asli berada di Palestina ini mulai diusir nih, sedikit demi sedikit. Makanya kalau kita lihat peta-peta kuno 1927, 1901 itu nggak ada negara Israel. Yang ada adalah Palestina. Karena Israel itu terbentuk setelah itu tadi. Di 1946, 47 baru kemudian dia jadi dari entitas masyarakat kemudian bersatu menjadi negara. Nah, diusirlah kemudian pemilik-pemilik tanah ini. Nah, diusir terus-menerus. Lalu kemudian mendatangkan perlawanan. Dulu sangat terkenal dipimpin oleh yang pakai gamis kotak-kotak tuh, Yasser Arafat. Nah, Yasser Arafat memimpin PLO, Palestinian Liberation Organization, lembaga pembebasan Palestina, gerakan pembebasan Palestina. Tapi dia tidak bertahan lama. Kemudian dia ditembak oleh seorang Yahudi bernama Yegal Amir, ditembak. Lalu bergantilah, kemudian terus-menerus dilakukan pengusiran terhadap warga Gaza, pendudukan oleh bangsa Zionis Israel ini. Puncaknya adalah ketika Ariel Sharon menjadi Perdana Menteri, dia salah satu komandan lapangan yang ikut perang. Ketika di 1948 Ariel Sharon itu mesti paketnya Letnan 2. Ketika dia jadi Perdana Menteri, dialah yang paling kasar mengusir warga Palestina. Perjanjian dan perjanjian bisa difasilitasi misalnya oleh
di Amerika, Camp Davis dan lain-lain, tapi kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Nah, Ariel Sharon berganti, semua berganti, sampai sekarang Benjamin Netanyahu sama. Nah, itulah posisi akar masalah sejarahnya. Jadi sejarahnya adalah Israel mengaku mengklaim ini tanah mereka dalam konteks apa yang mereka yakini dalam agama mereka, tapi aslinya ini tanahnya milik warga Palestina yang menempatinya di situ karena Utsmani menguasainya. Dan di daerah itu tidak hanya orang Muslim, tapi juga ada namanya orang saudara-saudara Nasrani dan Yahudi. Nah, Yahudi yang ini berbeda dengan Yahudi yang baru datang nih. Karena mereka sudah hidup lama, rukun bertahun-tahun, jadi terbentuk simbiosis mutualisme, terbentuk saling memahami. Makanya yang ada di situ Arab Kristen, makanya namanya juga Taufik. Jadi jangan heran. Kita pernah ingat, kita pernah kedatangan imam besar Masjid Al-Aqsa di sini. Saya lupa tahun berapa itu. Namanya Syekh Yusuf Sena. Jadi beliau mengatakan dengan jelas sebenarnya di Palestina itu nggak ada masalah agama. Asli nggak ada masalah agama. Orang hidup rukun kok. Keterangan hari ini dari teman-teman di sana, semua masjid dibom dan saudara-saudara Nasrani hari Jumat mempersilahkan ngeluarin bangku-bangkunya agar orang Islam bisa sholat Jumat di gereja, bayangkan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah agama. Yang ada tuh masalah kemanusiaan. Ada yang ingin menguasai, menjadikan itu sebuah pencitraan politik, menjadikan itu sebuah model kampanye yang penuh dengan kegilaan untuk melakukan genosida, pembantaian kepada manusia. Itu yang sebenarnya terjadi. Makanya kan di barat disampaikan, you don't need to be Muslim to stand with Palestine. Kamu tidak perlu menjadi Muslim untuk memberi support kepada orang Palestina. Just to be human beings with your humanity. Cukuplah engkau jadi manusia dengan penuh kemanusiaanmu, gitu Bang Jul. Manusia yang sadar apa yang sedang terjadi ketika ribuan anak-anak, 3.000 anak-anak dibunuh, lalu ratusan orang kemudian kehilangan tempat tinggal, banyak sekali wanita-wanita yang dibom. Tidak hanya orang Muslim, saudara Nasrani pun mengalami hal yang sama. Jadi ini bukan sekedar perang antara Islam dengan Yahudi gitu, terlalu sederhana itu gitu. Ini perang yang melibatkan kemanusiaan, sehingga orang mengatakan kenapa kampanye kita bersama Palestina, karena memang ada kemanusiaan. Saya punya video nih menarik Bang Jul. Saya terus terang melihat video ini menangis nih. Ini bukan, saya kerasin sorry. Ini bukan video apa ini video, nanti bisa dicek. Ini video tarian suku Maori di ini Bang Jul, di Selandia Baru. Apa yang membuat saya menangis melihat tarian ini? Mereka ini jaraknya jauh dari Palestina, Bang Jul. Nggak ada hubungan geologis sama sekali. Mungkin agamanya juga tidak Muslim. Mereka mungkin Nasrani, bahkan Yahudi, atau bahkan mereka agamanya tidak beragama. Tapi rasa kemanusiaan mereka yang membuat mereka menarikan tarian perang, mengobarkan semangat melawan Israel. Jadi bayangkan, ini bukan sekedar perang antara agama, tapi kemanusiaan yang bisa membuat mereka begitu. Ini orang jaraknya dengan Palestina jauh, dan tidak masuk akal kalau mereka menarikan tarian tradisional mereka mensupport orang yang tidak beragama, yang tidak mereka kenal, yang bukan sama sekali saudara. Jadi bayangkan betapa naifnya kalau kemudian kita merasa bahwa hari ini Palestina sedang baik-baik saja gitu. Itulah kenapa kemudian semua dunia hari ini bergejolak. Orang pada ngusir diplomat Israel dan lain sebagainya di mana-mana. Karena memang yang terpanggil adalah rasa kemanusiaan gitu. Lebih daripada sekedar agama, ini kemanusiaan gitu. Itu kemudian yang cerita akar konflik yang kemudian mengarah sampai sekarang. Lalu kemudian apa yang kemudian menjadi pertanyaan kita, kok bisa gitu? Karena yang terjadi di Israel ini, di Palestina ini terutama kepada Israel, adanya strong supporter, grup yang sangat keras mendorong agar Israel itu seolah-olah kebal hukum, tidak takut sama siapapun. Itu apa? Grup Yahudi yang kemudian memiliki permodalan yang sangat besar, Yahudi Connection yang menguasai seluruh dunia, yang menguasai Amerika,
Maka siapapun yang jadi presiden Amerika agak susah kalau tidak berada di bawah kendali, baik melalui Partai Republik yang basic supportnya melalui perusahaan-perusahaan tambang, ataupun Partai Demokrat yang basic supportnya melalui industri farmasi, tetap kebijakannya akan bela Israel. Karena jasa orang-orang kaya Israel ini memang tertanam di Amerika. Keluarga Rockefeller itu misalnya yang punya tanah untuk gedung PBB. Jadi Bang Jul jangan pernah berharap PBB itu netral. Karena tanah keluarga Yahudi yang bernama Rockefeller itu diberikan bagi PBB. Bank Sentral Amerika itu bukan bank milik negara. Itu bank beberapa orang Yahudi berkumpul membentuk bank sentral swasta. Jadi aslinya seluruh perekonomian dan mata sirkulasi mata uang the Fed itu dikuasai oleh grup Yahudi. Keluarga Rothschild yang kekayaannya hampir gak bisa dihitung saking banyaknya penguasaan modal mereka. Nah itulah yang mempengaruhi lobby hari ini. Itulah yang menyebabkan beda banget sikap antara orang-orang Eropa dan Amerika menyikapi perang Ukraina dengan perang yang terjadi di Palestina. Begitu Ukraina meletus, semua orang pada belain Ukraina. Tapi begitu Palestina, semua orang pada tutup mata. Karena lobby itu yang kemudian terjadi. Bahkan beberapa artis Hollywood mengatakan tuh, kita nggak mau bersuara membela Palestina karena kontrak kita berkaitan dengan Yahudi akan diputus. Itu kemudian yang terjadi, Bang Jul. Jadi ketakutan sebagian orang dan penguasaan jaringan lobby itu yang kemudian menyebabkan bertahun-tahun Israel itu seperti anak emasnya PBB, anak emasnya Amerika, tidak akan mampu dibuat apa-apa. Tapi situasinya hari ini tentu beda. Ya, kira-kira itu gambarannya, Bang Jul. Mungkin sebelum kita lanjut podcast, kita lihat sebentar. Ya. Kepentingan Arab Saudi Amerika. Ya. Akhirnya kenapa Arab Saudi macam aktif? Ya. Pendengar setia Radio Al-Fatah Ambon 91,7 FM. Kita masih berada dalam acara Sahabat Sejarah Peradaban Islam bersama narasumber kita, ulama dan guru kita, Al-Ustaz Arsal Tuasita SH.MH. Tadi baru saja kita dengar sebuah tembang Islam yang indah yang dipersembahkan oleh rekan kita, Bang Jihan Abbas. Para pendengar yang dirahmati Allah, narasumber kita, ulama dan guru kita, Pak Ustaz Arsal Tuasita telah menjelaskan tentang akar konflik Palestina maupun sejarah Palestina maupun pihak-pihak
yang selama ini mengacaukan keadaan di Palestina. Oke, kita akan lanjut, Pak Ustadz. Ya. Kita akan lanjut pada sesi berikut ini. Ya. Tadi setelah kita mendengar paparan yang sangat jelas dan rinci dari Pak Ustadz yang tentu sangat menarik, kami ingin menanyakan, tentu ditanyakan oleh para pendengar, yaitu kepentingan apa Pak Ustadz dari Amerika Serikat sehingga mereka begitu kuat atau sangat bernafsu untuk membela Israel yang sudah jelas-jelas kita tahu kesalahannya. Dan yang kedua Pak Ustadz, yang saya juga ingin tanyakan adalah mengapa sikap dari Arab Saudi, negara Arab Saudi yang tidak tegas, padahal mereka kalau boleh dikatakan mereka adalah imamnya negara Islam, malah mereka menghambat negara Yaman yaitu Houthi untuk menyerang Israel. Mungkin kita butuh penjelasan. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Bang Jul dan sahabat-sahabat sekalian, sebagai orang yang pernah ke Amerika, beberapa minggu di Amerika lah, kita paham benar bagaimana Amerika tuh mendesain negaranya, dan dari awal mulai terbentuk sampai saat ini lobby Yahudi adalah yang paling kuat dan sangat kencang di Amerika. Itulah basis utama kepentingan baik di Amerika maupun di Eropa. Dan lobby itu tidak sekedar lobby biasa, karena mereka juga menguasai jalur perdagangan, industri, dan hampir semua urusan hulu dan hilir kepentingan ekonomi. Tadi saya sebutkan buat Bang Jul, Bank Sentral Amerika, The Fed, itu bukan bank kayak punya kita kayak milik negara, BI begitu, bukan. Dia itu adalah kumpulan beberapa pengusaha Yahudi yang bikin bank untuk menjadi standar mata uang di Amerika. Maka kalau ada presiden Amerika yang mencoba mengganti mata uang yang mereka cetak menjadi uang milik negara, maka pasti dikerjain, dibunuh. John F. Kennedy itu pernah merencanakan itu. Dia presiden Katolik pertama, dibunuh. Ronald Reagan hampir mati ketika ingin merubah undang-undang itu. Jadi lobby Yahudi itu di Amerika itu sangat kuat, Pak. Sangat kuat dalam segala lini. Termasuk misalnya Menteri Pertahanan Amerika hari ini, Menteri Luar Negeri Amerika hari ini, lobbynya sangat kuat. Nah, karena lobby sangat kuat dan mereka menguasai ekonomi, maka kemudian yang terjadi adalah kepentingan-kepentingan itu berbaur menjadi satu, sehingga kesannya Israel akan sangat sulit diapa-apakan. Lalu tersambung dengan pertanyaan kedua, kenapa negara-negara Islam kok diam aja? Karena juga di samping lobby yang sangat kuat, mereka juga mengerjai seluruh negara-negara ini. Lihat aja hari ini, Saudi kan semakin moderat. Seluruh industri persenjataan yang dimiliki Saudi dibeli dari Amerika. Begitu pula seluruh barang-barang dan industri persenjataan yang dimiliki setidaknya 6 negara yang kita sebut bangsa Arab. Nah, kalau Palestina kan masuk Syam. Yang Najib ini kan bangsa Arab nih. Ini yang misalnya Uni Emirat Arab, Qatar, hampir di luar Qatar saja yang berani. Hanya Qatar yang cenderung berani kepada Israel. Yang lain agak menahan diri. Karena apa? Berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Ada kepentingan ekonomi yang harus juga dilakukan. Ada urusan minyak juga yang mampir di situ. Seluruh industri minyak yang ada sekarang, barel ini ditentukan berbasis harga dolar. Sehingga kemudian mau nggak mau mereka harus ikut juga kepentingan Amerika. Itu kemudian terjadi. Tapi Bang Jul, situasi itu sebenarnya sedang berbalik kalau sahabat-sahabat paham. Hari ini dengan satu kubu yang hidup, Rusia, Cina, Iran, dan Turki yang membentuk BRICS, di mana mereka berdagang minyak dengan menggunakan mata uang mereka dan lain sebagainya. Maka kemudian terganggu tuh kepentingan Amerika. Dan jujur aja hari ini kita tahu bahwa Amerika bukan negara yang super makmur. Hutang luar negeri Amerika Serikat hampir 7.000 miliar. Mereka harus membiayai 2 perang hari ini. Perang pertama adalah membiayai perang Ukraina. Proposal yang diajukan oleh Ukraina 26 miliar dolar. Mereka terakhir cuma memberikan 6. Dan ini juga mereka harus membiayai perang melawan Hamas. Dan apalagi kalau dunia Islam misalnya terlibat langsung. Maka sebenarnya Amerika cuma gagah doang, make up-nya saja. Sebenarnya di dalam negeri mereka sudah marah karena kesenjangan ekonomi. Di San Francisco orang boleh mencuri kurang dari $1.000. Jadi kalau mencahin kaca, ngambil barang kurang $1.000 nggak akan ada tangkap polisi. Kenapa? Karena nggak terlalu banyak orang yang melakukan itu dan polisinya sedikit, nggak digaji dengan benar.
Jadi di internal Amerika juga sekarang bermasalah. Sementara pura-pura gagah menjadi polisi dunia dia. Nah, ini kemudian yang terjadi hari ini. Demikian pula suasana yang terjadi di Israel. Sejak 7 Oktober, shekel mata uang mereka sudah terkoreksi hampir 30-40%. 40 poin. Demikian pula bursa efek mereka. Demikian pula kota-kota sekitar perbatasan sudah banyak yang meninggalkan hal itu. Dan mereka harus menarik ulang 300.000 pasukan cadangan dan membiayai. Sehingga ini perang juga kalau dihitung secara ekonomi tidak menguntungkan juga. Beda dengan perang Ukraina dan Rusia, di mana Rusia untung secara ekonomi. Jadi memang ini situasi yang dimana walaupun kemudian kita tidak kemudian bergembira, kita bersedih dengan ribuan warga Palestina kemudian meninggal akibat kekejian bom yang hanya dikucurkan seenak-enaknya saja, tidak menyasar para militer tapi menyasar warga sipil. Tetapi sebenarnya Israel juga mengalami kesulitan yang sangat dahsyat, dan Amerika juga mengalami kesulitan yang sangat dahsyat, yaitu dia harus membiayai 2 perang hanya untuk menutup rasa malu. Jadi ini kemudian kondisi yang terjadi hari ini. Artinya benar-benar perang ini membebani dua pihak. Di sisi Hamas dan masyarakat Palestina tentu membebani beban kemanusiaan dan rusaknya parah infrastruktur. Tetapi di sisi Israel, perang berhari-hari juga melumpuhkan ekonomi. Di sisi Amerika, dia menggerakkan 5.000 tentara hari ini dengan 2 fleet big carrier, kapal induk kelas besar, untuk menyokong apa yang terjadi di Israel adalah beban anggaran yang sangat besar. Jadi ini kemudian memang terjadi. Nah, sehingga itu suasana perang hari ini, itu yang Bang Jul tanyakan, bagaimana kenapa Amerika ngotot kayak begitu? Karena lobby Yahudi yang sangat luar biasa. Dan gerakan-gerakan boikot itu menyadarkan banyak pihak. Hari ini misalnya kalau kita sebut kopi yang paling keren di dunia itu sahamnya turun. Sabun mandi tuh yang kita biasa pakai udah anjlok. Demikian pula warung-warung yang biasa kita orang-orang mampir udah mulai anjlok. Jadi gerakan boikot itu kemudian menjadi gerakan perlawanan baru di seluruh dunia. Kenapa? Tadi sambungannya yang Bang Jul tanyakan. Para grup-grup Yahudi ini memegang perusahaan yang karena keyahudiannya mereka menyumbang pada gerakan Zionis untuk mendirikan negara Israel dan menghapuskan Palestina dari peta dunia. Maka cara terbaik adalah 2. Satu, bagi orang Islam berdoa menguatkan saudara kita di Palestina atas izin Allah. Yang kedua, memboikot, jangan beli produknya, agar produk itu keuntungannya nggak dibelikan peluru untuk menembaki orang Palestina. Baru Ustadz yang tadi mengapa sampai negara Arab Saudi tampak kacau atau malah mereka menghalangi untuk penyerangan ke Arab Saudi dari Houthi. Ya, Arab Saudi kelihatannya memang agak tergopoh-gopoh melihat situasi ini. Dia tidak menyangka bahwa Lebanon juga akan terlibat. Atau dia tidak menyangka bahwa reaksi dari Turki yang mengerahkan hampir 13 kapal perangnya, dari reaksi dari Iran, reaksi dari Cina, bahkan reaksi dari Rusia sendiri. Karena Saudi memang hari ini kalau mau dibilang MBS sangat akur dengan Amerika. Itulah rasa sungkannya mungkin ada, sehingga kemudian secara politik Yaman kemudian ingin bergerak diblok sama Saudi. Nah, ini kemudian akan menimbulkan masalah baru. Tentu ini hampir presisi dengan apa yang Nabi sampaikan, bahwa nanti perang ini justru hanya Palestina yang paling aman, dan negara ini tidak akan membela sama sekali kelihatannya, karena polarisasi kepentingan ekonomi tadi yang sudah terjadi, yang sudah terlanjur. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata, tidak akan kemudian terjadi kiamat sebelum Saudi itu kembali, sebelum Arab itu kembali ke jahiliyah. Jadi kalau kabar terakhir Bang Jul pernah lihat videonya nggak? Ada 2 wanita bule jalan di Madinah tanpa hijab. Nah itu kan, waduh, itu luar biasa tuh. 2 wanita bule rambutnya diumbar tanpa hijab jalan di Madinah, tidak mungkin terjadi kecuali ada kebijakan negara. Jadi Nabi pernah mengungkapkan itu, tidak akan terjadi kiamat sebelum Saudi atau tanah Arab itu semakin
Jahiliyah, dia kembali ke jahiliyah. Atau bisa akan terjadi kiamat sebelum tanah Arab semakin dingin. Sekarang suhu di Saudi semakin dingin, semakin hijau. Jadi itu kemudian yang kita tangkap dari sinyal bahwa ini bukan kejadian biasa-biasa saja. Dengan sikap Saudi, dengan bagaimana keinginan MBS untuk membangun kota neon, daerah yang justru dibenci, dilewati Nabi dan dibenci, ingin dibangun jadi kota wisata dan lain sebagainya. Sungguh sangat bertentangan dengan apa yang menjadi landasan dan dicontohkan Nabi. Sehingga pastilah kemudian arahnya akan ke sini. Pak Ustaz, artinya terlepas dari Sunni dan Syiah. Ya. Tapi kita harus mengacung jempol. Saya potong, ya. Bang Jul. Ya. Sunni dan Syiah itu sebenarnya nggak pernah ada masalah. Ya. Bang Jul tahu apa? Yang mendesain masalah adalah Amerika. Di CIA, Central Intelligence Agency, lebih dari 20 profesor pakar Islam yang memang bisa membuat fatwa agar orang saling bunuh-bunuhan, menciptakan ISIS, mendesain konflik, sehingga orang-orang di Arab itu, tanah Arab sibuk berkonflik satu sama lain, bikin mainan mereka sendiri-sendiri, minyaknya diambil dan kepentingan lain diambil. Kita kembali ke sejarah. Bagaimana Muammar Gaddafi dibunuh? Bukan karena dia ingin melawan Amerika dengan meminta orang meledakkan pesawat Amerika di dekat Skotlandia, Pan Am di Skotlandia, enggak. Tapi ide Muammar Gaddafi satu mata uang tunggal Afrika, pasar tunggal Afrika, semua sumber daya alam ekonomi tidak boleh keluar dari Afrika kecuali atas kesepakatan bersama, itu yang berbahaya bagi Amerika. Maka Amerika akan mengejar siapapun yang mencoba mengganggu kepentingan ekonominya. Benar. Ini sebagai orang yang pernah ke Amerika, belajar bagaimana anatomi kepolitik kebijakan luar negeri Amerika, kita paham benar Amerika itu melakukan apa. Jadi benar itu kan, makanya negara Arab tidak bisa berkuasa seenak-enaknya karena industri dan segala macam sudah dipasok di situ. Sehingga hari ini kalau saya buka ada seorang tokoh dunia yang menulis gini, ini tulisannya yang menarik banget tuh, Bang Jul. Saya kagum sama tulisan dia. Dia bilang apa nih? Saya buka. Saya buka. Today everything is made in China except courage. It's made Palestine. Hari ini semua barang ini made in China, Bang. Kecuali satu, keberanian saja yang made in Palestina. Kenapa? Keberanian melawan Amerika. Itu kalimat yang bikin kita bulu badan kita berdiri gitu. Hari ini semua bisa dibikin sama Cina. Tas handmade paling baru bisa dibikin sama Cina. Gampang Cina copycat semua teknologi, gampang, semua made in China. Cuma satu yang nggak bisa dibikin, itu keberanian yang made in Palestina. Keberanian apa? Menyadarkan kita, jangan-jangan cuma Palestina yang hanya bebas tidak terjajah oleh Amerika. Jangan-jangan hanya Palestina yang tidak terjajah oleh Yahudi, seluruh dunia terjajah oleh Yahudi gitu. Jadi hari ini cuma Palestina yang berani. Gitu. Ustaz, tadi saya sampaikan bahwa sebagai kaum muslimin kita harus bangga dengan negara-negara, juga Turki, yang mereka betul-betul berada di depan untuk membela Palestina, untuk menyokong Hamas maupun Hizbullah. Juga kita berterima kasih kepada pemerintah Indonesia juga, Pak Ustaz. Tentu Presiden Jokowi mengirimkan sebuah bantuan, tentu. Bagaimana tanggapan Pak Ustaz? Tentu dari presiden ke presiden semangat Indonesia selalu begitu. Pak Karno itu mati-matian bela Palestina. Pak Harto itu bikin OKI, Organisasi Konferensi Islam, untuk membela Palestina. Sekarang Pak Jokowi juga bela Palestina. Jadi nggak ada presiden Indonesia yang tidak punya visi bela Palestina, itu nggak ada. Kenapa? Karena kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa. Itu kita pernah mengalami gimana tidak enaknya dijajah. Dan orang tidak punya pilihan kecuali ngelawan gitu. Nggak ada cerita dijajah itu enak, nggak ada gitu. Nah, Bang Dio bicara soal Turki. Turki itu dendam berat sama Amerika. Karena Erdogan 2016 itu dikudeta, menghabiskan 200 miliar dolar Amerika dihabiskan untuk kudeta. Amerika menghasut akademi militer mereka. 6.000 orang tentara muda itu kudeta. Untungnya hari itu Allah masih jaga Erdogan. Dan yang membocorkan kudeta itu adalah Rusia. 10 menit sebelum Erdogan ditembak dengan drone di persehatannya di Mavi Marmara, itu dibocorin sama Rusia. Dia menyingkir 10 menit ditembak dengan drone. Dan Amerika begitu, kalau ada orang yang gak suka sama dia pasti dikerjain. Ada pemimpin negara yang tidak mau ngikut kepentingan dia, pasti dia cari alasannya untuk
kerjain dan lain sebagainya, atau mengganggu kepentingan ekonominya, pasti akan melakukan itu. Kita paham betul hal ihwal Amerika. Dia butuh Osama bin Laden sebagai operator lapangan untuk melawan Rusia di Afghanistan. Habis masa pakai Osama, dikejar-kejar Osama, seolah-olah Osama teroris besar. Itulah Amerika. Dia butuh ISIS untuk mengganggu umat Islam. Sesudah itu ISISnya dibubarin, tenang. Jadi memang itulah metode yang selalu digunakan. Sehingga tidak heran kalau kemudian sebagai orang yang pernah pergi ke Amerika, memahami tipologi kebijakan luar negerinya, selalu akan begitu. Siapapun presiden Amerika, tentu kepentingan Yahudi ada di dalam. Baik lewat Partai Demokrat yang menguasai industri tambang, old school, gaya kuno, main serang aja seperti George Bush, ataupun Partai Republik yang pakai pikir-pikir lobby, padahal sama aja. Industri farmasi juga dikuasai oleh Yahudi. Jadi kira-kira begitu. Maka boykot itulah senjata terbaik hari ini. Oke Pak Ustadz, untuk melanjutkan nanti perbincangan kita yang semakin hangat nih Pak Ustadz. Mungkin kita kurang 5 menit lagi ya. Kita lanjut aja Pak Ustadz. Ya. Pak Bang Gian sampaikan bahwa tinggal 5 menit lagi waktu kita Pak Ustadz. Saya mau langsung aja Pak Ustadz. Ya. Mungkin yang kalau kita melihat konflik yang ada saat ini, bahwa secara moral Palestina sudah menang karena mendapat dukungan yang sangat terakhir itu mendapat dukungan dari Afrika Selatan. Dia punya dukungan, dan yang paling luar biasa Pak Ustadz, yang tadi juga terjadi di New York, di mana orang-orang Yahudi di Pato Liberty mereka juga memberikan dukungan kepada Palestina dan mengutuk Israel dan juga Amerika. Ini kira-kira apa sampai bisa terjadi hal yang sangat istimewa ini? Satu begini, Amerika itu, saya belajar mereka itu ketika sesudah pasca WTC, mereka merubah analis intelijennya. Mereka mulai menggunakan economic intelligence, metode intelijennya. Tapi mereka tidak menyangka sosial media menjadi sangat booming. Dulu Amerika bisa tipu-tipu karena mereka menguasai arus aliran media mainstream. Jadi TV-nya bisa dikendalikan, gambarnya bisa dikendalikan. Sekarang citizen journalism semua pakai HP kamera. Apapun yang terjadi langsung bisa direkam dan tidak bisa kemudian membantah. Akhirnya kelabakannya Amerika di situ. Mereka tidak lagi segagah dulu ketika melawan citizen journalism. Apa yang tiba-tiba terjadi langsung bisa diposting dan seluruh dunia tahu bahwa mereka melakukan kelicikan, kecurangan, kebrutalan, kebengisan. Akhirnya itu yang menyebabkan seluruh dunia simpati pada Palestina hari ini. Stock market Amerika dihabisin. Ditambah dengan di dalam internal urusan Amerika pun orang sedang merasa susah hidupnya. Sehingga masalah-masalah itu menumpuk. Akhirnya di Israel pun orang-orang Yahudi minta Netanyahu mundur. Di Amerika juga mereka hujat pemerintahnya karena tidak puas. Ada rasa kemanusiaan yang terhina. Pemerintahnya dengan enak bilang we stand with Israel. Lah kamu pribadi lah, rakyat bukan tidak. Jadi akhirnya dalam gejolak citizen journalism ini, handphone berkamera ini yang kemudian menjadi alat senjata utama menghancurkan hegemoni Amerika. Dulu Amerika tuh hegemoninya pakai siaran-siaran, diraciklah semua siaran-siaran seolah mereka yang paling benar, seolah-olah mereka sudah sampai ke bulan. Tapi hari ini dengan teknologi yang dipunyai semua orang, terbantahkanlah hal itu. Semua bisa mengkonfirmasi hari ini. Dan perlawanan yang paling dahsyat adalah sebagai lewat sosial media. Maka itu teman-teman, sebenarnya para pendengar, sahabat-sahabat, jadikan handphonemu senjatamu. Untuk apa? Menebarkan kebenaran, berbagi sharing yang benar. Tapi jangan bagi hoax, tetap harus dikonfirmasi, tetap harus dicek kebenarannya, agar kemudian orang memahami anatomi konflik ini, bahwa ini bukan sekedar perang antara Yahudi dan Muslim. Ini perang di mana tanah orang diambil. Coba kira-kira logikanya begini, Bang Jul punya rumah, tiba-tiba ada orang sekeluarga datang bilang gini, Pak Jul, ini 2000 tahun yang lalu tanah saya Pak. Bang Jul pikir gimana? 2000 tahun yang lalu di tanah saya, Bang Jul gimana? Bahkan salah satu stand up komedi di Inggris tuh lucu banget. Dia bilang gini, saya jadi lagi takut sama pengungsi Israel, menampung pengungsi Israel. Kenapa? Kalau saya tampung di rumahnya, tiba-tiba rumah saya diambil, gimana? Karena mereka punya kebiasaan ambil haknya orang. Jadi bayangkan, seluruh dunia harus memahami bahwa yang sedang bersalah itu adalah Israel. Jangan Israel playing victim seolah-olah dia yang diserang duluan.
Kalau tidak dijajah, Palestina tidak akan melawan, tidak akan menyerang. Karena Palestina dijajah, jangan playing victim seolah-olah kita diserang duluan. Sedang hari raya, 75 tahun kamu bikin apa di tanahnya orang tuh? Itu kan yang terjadi. Pak Ustaz, selain doa untuk kemenangan atau keselamatan rakyat Palestina, apa yang harus kita lakukan? Ya, bab doa dulu nih. Ya. Saya himbau sebagai Ketua Badan Imara Muslim Maluku kepada seluruh teman-teman ustadz agar setiap khutbah Jumat menyerukan dua hal. Satu, doa kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dua, boikot semua produk yang mensupport Israel. Nah, yang kedua adalah donasi. Kalau kita punya kelebihan rezeki, kita berdonasi lewat badan-badan resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan salah, badan resmi Bang Jul. Karena kita juga tidak tahu kalau donasi itu akan dijadikan lewatkan kemana. Maka pastikan lembaga-lembaga resmi. Badan Amil Zakat Nasional, Lasnas Lembaga Amil Zakat Nasional, Kedutaan Besar Palestina, beberapa lembaga-lembaga yang sudah ternama dan teruji. Jangan donasi perorangan-perorangan atau yang lain-lain. Nanti dia akan menimbulkan mudarat dan kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi senjata kita adalah doa. Doa dan boikot. Produk Amerika dan Israel. Ya, doa, donasi dan boikot. Itu senjata kita hari. Sebenarnya saya ingin bertanya lagi banyak Ustaz tentang konflik di Palestina. Kita sesi 2 Bang. Kita sesi 2 ya. Teman-teman yang mendengarkan semua, kita sesi 2. Insya Allah Rabu depan kita bicara soal judulnya adalah etika perang dalam Islam. Nanti masih nyambung soal Palestina. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Bang. Penjelasan yang sangat luar biasa pada malam hari ini tentang sejarah konflik di Palestina. Para pendengar setia Radio Fatahun 91,7 FM, tadi telah kita berbincang bersama narasumber kita, ulama kita, guru kita, Pak Ustaz Arsal Tuasikal SHMH, yang juga adalah Ketua Badan Imara Muslim Maluku. Insya Allah kita akan bersua pada Rabu depan pada maghrib, tentu pada waktu yang sama. Bang Jul, kita akhiri ini dengan doa untuk saudara kita Palestina. Ayo diaminkan ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna ya Allah, sallimna wa bil khusus muslimin fi Palestin. Wa afina ya Rabb, afina wa bil khusus muslimin fi Palestin. Ultuf bina ya Allah, ultuf bina وبالخصوص مسلم في فلسطين. اللهم يا لطيفا لم تزل ألطف بنا فيما نزل إن لطيف لم تزل ألطف بنا يا الله ألطف بنا وبالخصوص مسلم في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Demikian para pendengar setia Radio Fatahun 91,7 FM. Tadi telah kita berdoa bersama untuk keselamatan Palestina oleh narasumber kita, sekali lagi Pak Ustaz Arsal Tuasikal SHMH yang juga adalah Ketua Badan Imara Muslim Maluku. Kita akan bersua lagi pada Rabu depan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.